DPRD Muaro Jambi bahas masalah pencemaran lingkungan bersama dinas terkait. DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama stakeholder terkait lakukan rapat bersama guna membahas permasalahan tentang limbah dari PT Bukit Bintang Sawit atau BBS yang sebelumnya disebut mencemari sungai serta masalah timbunan tanah perumahan PT NGK yang ada di dekat komplek perkantoran Bupati Muaro Jambi menjadi penyebab genangan air hingga ke badan jalan. Pada Senin 22 Maret 2021. Usman Halik, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari fraksi PDIP menyebutkan pihaknya mengajak stakeholder terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman (PTSP), Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Pertahanan Nasional Muaro Jambi menurutnya terkait permasalahan limbah di PT BBS. Dirinya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Kabupaten Muaro Jambi agar membuat aturan terhadap pengelolaan limbah yang ada di setiap perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya di PT BBS atau perusahaan kelapa sawit saja, semua perusahaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi harus dibuat aturan pengelolaan limbahnya, terutama limbah yang mengandung air, sehingga limbah akhir dari pengolahan harus bisa digunakan, minimal bisa untuk mandi, mencuci, dan kamar mandi. Hari ini kami Komisi 3 mengundang beberapa dinas terkait dengan pengaduan masyarakat maupun temuan kami di lapangan. Jadi yang pertama ada hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PTSP, Kepala Pepkim, kemudian ada Bagian Hukum dan Kepala BPN Kabupaten Muaro Jambi. Nah, masalah yang kami bahas pertama sekali terkait terhadap temuan aduan dari masyarakat terhadap limbah BBS. Nah, dan yang paling penting tadi kami minta kepada Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Kabupaten Muaro Jambi untuk membuat aturan. Nah, aturan bagaimana supaya semua pengelolaan limbah. Sementara itu, untuk lahan perumahan milik PT NGK, pihaknya telah melihat izin yang ada terkait pembangunan tersebut. Ternyata PT NGK hanya mengantongi satu izin saja, yaitu izin lokasi, sedangkan izin mendirikan bangunan dan lainnya masih belum ada. Diketahui pihak NGK hanya memiliki izin lokasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 lalu. Mereka mengajukan izin seluas 4,5 hektar, namun yang diizinkan pemerintah hanya 4 hektar, karena yang setengah hektar adalah wilayah aliran sungai, sedangkan pihak BPN hanya memberikan izin seluas 3,8 hektar yang dapat diolah. Sementara untuk izin lain seperti IMB, izin lingkungan dan sebagainya mereka belum ada. DPRD meminta Pemda untuk memasang papan merek bahwa pihak PT NGK tidak boleh beraktivitas sampai izin RT RW dikeluarkan. Kemudian PT NGK harus mengolah lahan sesuai izin yang diberikan. Jaki Santoso, Brata TV, Salam Tribrata.